Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Willy Marpaung. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara dengan judul Hidup Ini Harus Jadi Berkat. Karena ada banyak orang yang hidupnya tidak jadi berkat, tetapi menyusahkan orang lain. Ada banyak anak-anak muda yang hidupnya hancur di masa mudanya, padahal kita harus hidup jadi berkat. Kita harus hidup jadi berkat buat bangsa dan negara kita, buat orang-orang sekeliling kita, buat gereja kita, buat masyarakat kita, dan tentunya buat keluarga kita, dan memperluas kerajaan sorga. Itu sebabnya hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan sehingga kita boleh memiliki hidup yang menjadi berkat. Nah, Matius 10 ayat 7-8. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dari sini dituliskan bahwa kita pergi memberitakan Injil. Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ada banyak orang-orang yang memberitakan hal-hal yang aneh-aneh di dunia ini. Bahkan di dunia maya ada banyak orang yang memberitakan hoax, memberitakan kabar-kabar yang gak penting, kabar-kabar yang buruk bahkan. Tapi hari ini saya mau ingatkan, saya mau ajak semua kita, khususnya anak-anak muda yang berselancar di media sosial. Mari kita sebarkan hal-hal baik. Mari kita sebarkan berita-berita positif. Mari kita sebarkan berita-berita Injil sehingga ada banyak orang yang diselamatkan. Amin. Ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita sudah diberikan mukjizat oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, dan itu kita terima dengan gratis, itu kita terima dengan cuma-cuma. Itu sebabnya kita harus berikan kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Itu yang saya beri nama hidup menjadi berkat. Amin. Nah, saya pelajari setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita memberitakan keselamatan itu kepada orang lain sehingga lebih banyak orang diselamatkan, dan itu artinya hidup kita harus menjadi berkat. Kalau kita percaya kita itu diselamatkan, masuk surga, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mempunyai kepastian keselamatan, kenapa Tuhan gak matikan kita langsung dan kita sampai di surga? Kenapa Tuhan gak langsung cabut nyawa kita dan kita pulang ke rumah Bapa? Dan kan bukannya kalau misalnya kita masih hidup, kita masih bisa buat dosa. Tapi kenapa setelah kita lahir baru, kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang bahkan? Karena ada maksud Tuhan di balik itu. Karena ada rencana Tuhan di balik itu. Supaya apa? Supaya kita menyelamatkan orang lain juga. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita juga harus memberikan berkat itu, memberikan keselamatan itu, memberitakan Injil itu dengan cuma-cuma kepada orang lain. Itu dia hidup menjadi berkat. Nah, saya pelajari bagaimana caranya agar kita bisa hidup menjadi berkat. Bagaimana caranya agar kita hidup menjadi berkat. Yang pertama, memberitakan Injil kepada orang lain sehingga orang itu beroleh keselamatan. Ya kan? Ada banyak orang yang memberitakan mengenai mukjizat. Amin untuk mukjizat. Amin untuk berkat. Tetapi yang paling utama yaitu Injil keselamatan. Amin. Matius 28 ayat 19-20. Ini merupakan perintah agung dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Tuhan mau kita memberitakan kabar baik. Tuhan mau kita memberitakan keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Itu yang saya beri nama hidup menjadi berkat. Ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak menyimpan keselamatan untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Kita beritakan kepada orang lain. Kita beritakan kepada keluarga kita yang belum selamat. Kita beritakan kepada teman-teman kita yang belum selamat. Kita beritakan kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang gak kita kenal pun. Jangan simpan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Jangan simpan sorga itu untuk kita sendiri. Karena kita sudah diberikan secara cuma-cuma. Tuhan sudah berikan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Maka kita harus berikan kepada orang lain. Kita harus sebarkan kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkat? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita, sehingga orang itu menyadari dan menerima Yesus dalam hidupnya. Ini yang saya beri nama dengan bersaksi. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita berkatnya, kebaikan dan mukjizatnya, ayo jadi berkat, ayo kita saksikan supaya orang lain percaya pada Yesus dan menerima kebaikan Tuhan itu juga. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Inilah gereja. Ketika kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang ini yang Tuhan mau bagi gerejanya, ini yang Tuhan mau bagi umatnya.
Sehingga hidup kita tidak menyimpan berkat, tidak menyimpan mukjizat untuk diri kita sendiri, tapi kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Itu yang saya beri nama hidup menjadi berkat. Amin. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi berkat bagi orang lain? Menyatakan kuasa Tuhan. Bukan sekedar berargumen atau berdebat, tetapi membuktikan kuasa Tuhan. Mazmur 107 ayat 20 mengatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara lihat bagaimana Petrus. Dia menyatakan kuasa Tuhan. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta. Dan satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Saya khawatir hari-hari ini ada 3.000 pendeta berdebat di YouTube, tapi satu jiwa pun gak ada yang bertobat. Ada 3.000 pendeta yang sibuk menonjolkan dirinya di YouTube, di Facebook, tapi tidak ada satu jiwa pun yang selamat. Padahal bukan itu sebenarnya untuk menjadi berkat. Itu tidak banyak memberkati orang, karena perdebatan ujung-ujungnya hanya menonjolkan I am the best, my religion is the best, my knowledge, paham saya, pengetahuan saya yang paling benar, yang paling unggul, yang paling baik. Dan perdebatan, kalau engkau menang jadi arang, dan kalau engkau kalah jadi abu. Nggak ada gunanya dan nggak banyak gunanya. Tetapi kalau menyatakan kuasa Tuhan, sebagaimana Petrus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Lalu ketika dia melihat orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus bangun, bangkit, berjalanlah. Itu dia menyatakan kuasa Tuhan. Jadi menyatakan kuasa Tuhan bukanlah beradu teologi, bukanlah berargumen. Saya tidak menyalahkan teologi, saya tidak menyalahkan pengetahuan teologi. Pengetahuan teologi itu penting. Pengetahuan teologi itu penting. Dan saya, walaupun saya belum sekolah teologi sampai saat ini, tapi saya banyak membaca buku-buku teologi. Saya banyak membaca buku-buku teologi Kristen yang membangun iman saya dan menambah pengetahuan dan wawasan saya akan firman Tuhan. Dan saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan lainnya. Tetapi tidak ada gunanya teologi itu tanpa menyatakan kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika firman sudah disampaikan, Tuhan memberikan tanda, sehingga firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dan itu membuat orang-orang percaya kepada firman itu. Itu sebabnya diperlukan pernyataan kuasa Tuhan. Amin. Nah, itu dia. Yang keempat, bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu perubahan karakter, sehingga membuat orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita mau jadi berkat, bukan hanya menginjil, Bu. Bukan hanya menginjil, Pak. Bukan hanya menginjil, Dek, teman-teman. Tapi hidup kita berubah, karakter kita diubahkan hari demi hari seperti Yesus, walaupun tidak bisa sempurna. Karena dengan perbuatan baik kita, orang-orang bisa mengenal Tuhan. Karena perbuatan baik kita, orang-orang bisa memuliakan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku, aku berubah dalam karakterku, supaya ketika aku memberitakan Injil, supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku juga ditolak, aku sendiri ditolak. Itu makanya, walaupun kita memberitakan Injil, walaupun kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi biarlah karakter kita ubahkan. Amin. Sehingga kalaupun kita tidak memberitakan Injil, orang bisa lihat dari karakter kita, wah, dia diubahkan. Setelah dia ikut Tuhan, dia berubah. Itu saya beri nama hidup jadi berkat. Nah, yang kelima, apa itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup jadi berkat? Memberi doa, nasihat, motivasi, waktu, uang, tenaga, dan lain sebagainya untuk menolong orang lain. Apa yang ada pada kita, kita berikan pada orang lain. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus gak punya uang saat itu, Petrus gak punya emas, Petrus gak punya perak, tapi apa yang dia punya dia berikan. Dia punya kuasa dalam nama Yesus. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang lain, yaitu kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu namanya menyatakan kuasa Tuhan, dan itu namanya hidup jadi berkat. Tapi kalau kita punya uang, kita beri kepada orang lain. Kalau kita punya waktu, kita berikan kepada orang lain. Apakah ada orang yang mau konseling, orang yang mau curhat kepada kita, orang yang membutuhkan bantuan kita motivasi orang lain, itu hidup jadi berkat. Ada banyak orang di akhir-hari belakangan ini, orang-orang gereja di belakangan ini, mereka tahu firman, mereka tahu teologi, tapi mereka tidak jadi berkat. Ujung-ujungnya mereka jadi Farisi. Dengar, kekristenan
tanpa pengalaman dengan Tuhan hanya menjadikan seseorang itu menjadi munafik. Dia tahu teologi, dia tahu firman, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu firman, tapi firman itu dia pakai untuk menghakimi orang lain, untuk menunjuk orang lain, untuk menyatakan kesalahan orang lain. Bu, Pak, teman-teman semuanya, firman Tuhan itu memang yang diilhamkan Allah untuk menyatakan kesalahan, tapi Roh Kudus yang menyatakannya, bukan kau. Bukan kau tunjuk orang lain. Ketika khotbah di gereja, ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan berzina. Lalu kau katakan, ini firman Tuhan memang cocok buat si dia. Ini firman Tuhan cocok buat si Willy. Ini firman Tuhan cocok buat si Andi. Oh, ini firman Tuhan cocok dengan Pak Sitorus. Ya kan? Setiap minggu, setiap dia dengar firman, gak pernah kena sama dia. Kena sama orang lain. Itu ciri-ciri orang Farisi. Bertobatlah. Amin. Jadilah berkat. Amin. Nah, kita belajar dari kehidupan Petrus. Yang pertama, dia memberitakan Injil, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini kehidupan yang jadi berkat. Yang kedua, dia menyatakan kuasa Tuhan dan menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Kuasa Tuhan itu harus dinyatakan. Ada nggak? Apologetika Kristen yang paling baik adalah dengan menyatakan kuasa Tuhan. Saya udah katakan tadi, saya tidak menyalahi ilmu teologi. Saya tidak menyalahi ilmu apologetika, ilmu apapun yang kau punya, soteriologi, kristologi, teologi proper, pneumatologi, eskatologi, eklesiologi, hermeneutika, homiletika, semua kau punya, semua kau udah paham dan kau dapat A semua di kuliahmu, tapi apologetika yang paling baik adalah menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Kita bisa berapologetika sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Bahwa Yesus itu Tuhan. Cara yang paling jelas untuk membuktikan Yesus itu Tuhan adalah menyatakan kuasanya. Bukan berdebat. Karena jarang sekali orang berdebat, tapi dianya nggak selamat. Saya pernah berdebat dengan orang Muslim. Saya pernah berdebat dengan dosen saya, tapi dosen saya nggak terima Yesus kok sekarang. Tapi ketika saya menyatakan kuasa Tuhan, ada orang yang mengalami damai, ada orang yang mengalami sukacita, ada yang disembuhkan. Wow. Mereka tahu Yesus pembawa damai. Yesus itu Tuhan. Yesus itu luar biasa. Itu kehidupan yang jadi berkat. Bukan berdebat dan beradu teologi. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak menentang pengetahuan teologi. Tetapi alangkah baiknya kalau dua-dua kita jalankan, dua-dua kita pahami, dua-dua kita tahu, dan dua-dua kita lakukan. Kita mengerti teologi dengan benar, kita mengerti Alkitab dengan benar, kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan kita mempunyai urapan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya. Yang pertama, selagi kita masih kuat, ayo jadi berkat buat orang-orang lain. Yang kedua, menjadi berkat harus didasarkan pada kasih, baik pada Tuhan ataupun pada sesama. Karena Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13, nggak ada gunanya kau bisa bahasa roh, nggak ada gunanya kau bisa bernubuat, nggak ada gunanya kau melakukan mukjizat tanpa ada kasih. Gak ada guna itu semuanya kalau gak ada kasih. Itu sebabnya semuanya harus didasarkan pada kasih. Nah, yang ketiga, menjadi berkat bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk ketenaran diri sendiri, bukan untuk kehebatan diri sendiri, bukan untuk kekayaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, janganlah menyombongkan diri apabila nanti Tuhan memakai kita dengan luar biasa dan memberikan pengangkatan bagi kita di dunia ini. Mungkin karena engkau jadi berkat, mungkin kau karena relawan, mungkin karena engkau berkhotbah, engkau memberikan motivasi, engkau menyembuhkan orang dengan kuasa Tuhan, lalu engkau menyombongkan diri. Jangan. Itu sama dengan setan, karena dia penuh kemuliaan Tuhan. Dia menyombongkan diri, dia mau menyamai yang maha kuasa. Hati-hati, jangan sombong. Dan yang kelima, setialah sampai akhir. Rebutlah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sebagai penutup, 2 Timotius 4 ayat 7-8 bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang Tuhan tuntut dari kita. Hidup menjadi berkat, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah kata-kata Paulus. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada diri sendiri, tapi bagi kita semuanya yang merindukan kedatangannya. Ayo jadi berkat, ayo kita melayani Tuhan, ayo kita menyatakan kuasa Tuhan, ayo kita memberitakan Injil, sehingga kehidupan kita boleh jadi berkat. Dan pada akhirnya, sebagaimana Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang,
Aku akan mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan katakan kepada kita, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Itu yang kita rindukan, itu yang kita idamkan, itu yang kita dambakan dalam kehidupan ini. Harta dunia, kekayaan dunia, ketenaran dunia hanyalah sementara. Tapi harta di sorga, upah di sorga, mahkota di sorga, itu yang kita rebut, itu yang kita kejar, itu yang upah yang kekal bagi kita. Itu sebabnya hari ini, ubah fokus kita. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri, jangan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi mari kita jadi berkat bagi orang lain. Mari kita menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Saya berdoa, ada banyak kita, anak-anak muda, orang-orang Kristen, tidak menyimpan berkat bagi diri sendiri, tapi jadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita boleh memberitakan Injil Tuhan dan membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.